Selamat sore Bapak Ibu dan para peserta SKO yang saya hormati. Sebelum memulai SKO, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini SKO kita akan membahas tema pembiayaan pertanian oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bersama dengan Bapak Henry Kamal sebagai pembicara dan Ibu Melira Haris Nasution sebagai moderator dan merupakan Ketua Prodi Agribisnis Hortikultura di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Nah, saya akan memperkenalkan Bapak Henry terlebih dahulu. Beliau lahir di Bukit Tinggi 27 April 1962 dan lulusan dari Akademi Perbankan dan Akuntansi Jakarta serta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan program studi Ekonomi Manajemen di Bukit Tinggi. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Pimpinan Andri Kobeng, Cabang Payakumbuh Sumatera Barat, dan pada tahun 1999 sampai 2004 menjabat sebagai Direktur Marketing PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampe Angkek Canduang, dan pada tahun 2006 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin. Nah, sebelum memulai, saya ingin menginformasikan kembali untuk jangan lupa mengisi form absensi yang akan dibagikan di awal dan di akhir acara nanti, serta mengisi form feedback yang mana untuk menjadi evaluasi kami untuk mengadakan SKO yang lebih baik lagi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada moderator untuk melanjutkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa acara atas kesempatannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh pembawa acara kita, bahwa pada SKO hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan pembiayaan pertanian oleh BPRS Haji Miskin. Dan ini adalah saat sekarang kita sudah di seberang sana sudah terhubung dengan Bapak Henry Kamal. Beliau adalah Direktur Utama PT BPRS Haji Miskin, Pandai Sike, Sungai Pua, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dan untuk mengawalinya, saya mungkin ingin brainstorming sedikit Bapak Ibu sekalian, serta adik-adik sekalian, bahwa kita mengetahui bahwa sektor pertanian memainkan peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, dan hal ini dapat kita lihat dari kemampuan pertanian dalam menyerap tenaga kerja maupun kemampuan pertanian sebagai penghasil produk domestik bruto maupun sumber devisa. Nah, di sisi lain, kita juga mengetahui bahwa pertanian juga berperan dalam bidang pemenuhan kebutuhan pangan maupun bidang-bidang yang mendorong geliat perekonomian lainnya. Dan tentu saja dalam pergerakannya pertanian itu membutuhkan sarana produksi pertanian atau saprodi dan dalam proses produksinya, dan tentu saja juga membutuhkan pembiayaan. Dan perbankan merupakan salah satu alternatif sumber dari pembiayaan sektor pertanian, dan perbankan itu memiliki core bisnis menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pelaku usaha. Di sini di mana kita bahas sekarang yaitu terkait petani dalam bentuk kredit dan pembiayaan. Oleh karena itu, topik ini menjadi sangat menarik sekali untuk kita bahas pada SKO kali ini. Dan diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Kegiatan kali ini akan disuguhkan dalam bentuk talk show yang akan dipandu oleh saya, Melira Haris Nasution. Dan sebelum kegiatan ini dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu sekalian serta adik-adik sekalian, bahwa selama kegiatan ini saya harapkan adik-adik, Bapak Ibu bisa mematikan mikrofonnya, dan bagi peserta yang sudah mulai memiliki pertanyaan dipersilahkan untuk menulis di kolom chatnya. Demikian peraturan yang kita pakai pada hari ini, dan mungkin kita bisa langsung saja ya Pak Hen ya. Di sini sebenarnya Pak, kita mungkin mau bertanya di awal terlebih dahulu Pak. Jadi ini nama BPRS-nya adalah BPRS Haji Miskin ya Pak. Ketika kita berikan
apa nih namanya poster, kita turunkan poster gitu ya Pak terkait dengan BPRS Haji Miskin. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang bertanya, BPRS Haji Miskin Bu, itu apa Bu Haji Miskin? Nah mungkin namanya terlebih dahulu Pak sebelum kita masuk ke terkait dengan BPRS-nya terlebih dahulu Pak. Mohon diceritakan dulu Pak. Baik, terima kasih Ibu Amelia Haris Nasution. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan dari mahasiswa, pada hari ini kami diminta oleh Ibu Amira Haris untuk memaparkan pengawalan BPRS Haji Miskin tentang produk pembiayaan pertanian yang kami salurkan kepada nasabah-nasabah kami. Menjawab pertanyaan Bu Lira barusan, emang Haji Miskin jadi unik jadinya. Kami juga merasa kalau dengan apa, jadi ketika kenal orang ingat Haji Miskin gitu kan. Apa itu? Kok Haji Miskin katanya kan? Nah, Haji kan udah berangkat haji harusnya kan mampu dia. Jadi Haji Miskin ini adalah tokoh termasuk tokoh pejuang di abad 18 ada ada 4 haji miskin, haji piobang, Tengku Narece, Haji Sumania itu pulang dari Mekah telah menimba ilmu di sana, kemudian kembali ke Tanah Minang dalam rangka meluruskan akidah karena waktu itu zaman itu masyarakat masih animisme lah, masih ada pengaruh-pengaruh mistik, pengaruh segala macam kan, sehingga tokoh-tokoh masyarakat itu terkenal datuk-datuk itu beristri banyak, nyambung ayam, berjudi, minuman keras, itu yang diluruskan akidahnya oleh haji-haji tersebut. Maka kebetulan yang Haji Miskin ini gelarnya, tapi nama kecilnya kita malah nggak tahu, berdomisili di Pandai Sike, makanya disebut nama di Haji Miskin. Malah juga di zaman Imam Bonjol juga jadi asistennya Imam Bonjol. Jadi waktu itulah terjadi perang padri kan antara kaum adat dengan kaum ulama. Nah itu sedikit Haji Miskin sejarah Haji Miskin secara singkat. Kalau di Payakumbuh itu ada namanya Haji Piobang. Nah, demikian Bu Amira. Jadi ini dari nama Pak Hajinya ya Pak, yang dari Pak Haji Miskin inilah namanya. Kemudian kalau di daerah Pandai Sike itu yang ngetop itu istilahnya Haji Miskin, makanya dinamakan begitu kira-kira ya Pak ya. Ya betul juga. Jadi kita kalau bisa jangan sombong lah nanti kan. Jadi kan dengan nama itu kita rendah hati, baik hati, kemudian kalau bisa asetnya jadi kaya gitu kan, membuat orang kaya. Asetnya membuat orang kaya itu ya Pak yang digarisbawahi ya Pak ya. Nah Pak, mungkin ini sudah terjawab gitu kenapa namanya BPRS Haji Miskin. Nah Pak, bolehkah kita diceritakan Pak mengenai BPRS Haji Miskin ini sendiri Pak? Kalau tadi kan kita bicara soal Haji Miskinnya, sekarang kita bicara soal BPRS Haji Miskinnya Pak. Baik, terima kasih Bu Lira. Jadi BPRS Haji Miskin ini berdiri diresmikan tahun 2006, yang mana pendirinya atau pemegang sahamnya terdiri dari orang-orang yang ada di rantau di Jakarta, orang Pandai Sike dan orang Padang Loy yang tanggaan dengan lokasi kita ini, yang sudah merasa sukses di rantau dan ingin berbakti di kampung masing-masing. Jadi didirikanlah BPR. Tapi setelah diskusi, sebaiknya BPR syariah aja, karena sesuai dengan adat Minang, bahwa syarak pesan kitabullah, jadi cocoknya hanya BPR syariah gitu kan. Kebetulan waktu itu BPR syariah udah ada juga di Sumbar, ada sekitar 5, dan kita waktu itu yang ke-6. Jadi itulah idenya. Jadi dengan modal awal waktu itu 1 miliar, berdirilah BPRS Haji Miskin beroperasional di bulan Maret, 30 Maret waktu itu dengan modal awal 1 miliar. Alhamdulillah juga kami juga sudah kirim perkembangannya ke Ibu Lira. Awalnya modal 1 miliar, kemudian berkembang. Alhamdulillah sekarang ini per 2020 itu modal kita udah 1 miliar, 5 miliar lebih, 5 miliar,1. Kemudian juga aset kita dari awal 1 miliar, alhamdulillah sekarang udah mencapai 56 miliar. Dengan kondisi alhamdulillah masih sehat sekarang. Dan termasuk kita BPRS di Sumbar ini termasuk yang lumayan lah perkembangannya kan. Kemudian di samping itu kita juga berlokasi di
di Kabupaten Tanah Datar, dan kita benar-benar diapit oleh dua gunung, Gunung Merapi dan Gunung Singgalang, benar-benar daerah pertanian lokasi kita. Sehingga saya juga kaget karena Bu Lira memprofil foto saya itu yang lagi di Gunung Merapi itu. Oh iya. Iya, itu di Gunung Merapi, di puncak Gunung Merapi. Jadi adik-adik kalau ingin berwisata ke Bukit Tinggi cukup ramai untuk mendaki Gunung Merapi sekarang nih. Kemudian kita lihat dari perkembangan BPRS kita sejak dari 2006, memang kita di awal-awal masih rugi itu 40 juta, kemudian di 2007 juga masih rugi 33 juta, kemudian di 2008 sampai 2009 itu alhamdulillah selalu meningkat, malah terakhir itu laba kita udah bisa 2 tahun terakhir udah bisa melewati 1 miliar. Itu yang tentang perkembangan kita. Jadi ada mulai dari 1 miliar sampai 56 miliar, kita berarti sudah beroperasi 2006, berarti 14 tahun dengan kondisi masa itu. Kemudian pemegang saham pengendalinya sekarang udah dikuasai oleh BUMN, namanya PT PNM. PT Permodalan Nasional Madani, itu sahamnya sekarang ini udah ada 51,95%. Jadi kita anak perusahaan dari BUMN sekarang. Jadi alhamdulillah kalau masalah modal, insya Allah ada yang mendukung lah. Cukup bukan pribadi aja. Sebelumnya memang per orang. Cuma kita lihat ke depannya karena persyaratan untuk modal ini cukup ketat di OJK. Tiap tahun bertambah terus. Jadi kalau sekarang masih banyak teman-teman BPR maupun BPRS belum bisa bagi dividen karena modal intinya masih di bawah 6 miliar. Kalau kita modal store kita ada 5,1, modal inti kita malah udah 7 miliar. Sehingga laba kita udah bisa dinikmati oleh para pemegang saham berbentuk dividen. Tapi kalau modal inti kita di bawah 6 miliar, kita walaupun untungnya besar, kalau belum dicukup 6 miliar, belum bisa membagi dividen. Alhamdulillah kita udah bisa membagikan dividen dari awal sampai sekarang. Jadi kita didukung oleh pemodal BUMN dengan modal sekitar 51,95%. Kemudian kita juga punya kantor kita di Payakumbuh, kantor cabang 1, kemudian kantor kas kita ada 3, di Batu Sangkar 1, Padang Panjang 1, dan juga di Pandai Sike ini ada 1. Kemudian visi dan misi kita, visi kita menjadikan BPRS ini menjadi BPRS percontohan di Sumbar. Kayaknya udah mendekati terrealisasi karena banyak juga teman-teman yang konven yang ingin konversi malah direkomendasikan oleh OJK, udah gaji miskin aja, magangnya atau tanya-tanya gitu kan. Alhamdulillah kita merasa senang juga kita yang paling belakang, paling muda, tapi bisa menyusul teman-teman yang udah duluan berdirinya. Dan juga kalau misi kita meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah dalam membangun ekonomi rakyat di Indonesia di masa depan. Itu yang yang kita pegang dalam hal untuk menjalankan personal kita, menjadikan BPRS percontohan. Kemudian misi kita dalam hal meningkatkan usaha mikro pada umumnya. Demikian Bu Lira. Oke Pak. Menarik sekali ya Pak ya. Jadi kan bicara soal usaha mikro, kemudian bagaimana membangun perekonomian gitu ya Pak intinya Pak. Ya. Nah kemudian Pak pasti adik-adik di sini serta Bapak Ibunya juga ingin mengetahui. Mungkin kalau Bapak Ibu yang dosen-dosen yang turut bergabung sudah tahu itu beda antara BPRS dengan BPR konvensional. Nah mungkin untuk adik-adik kita Pak, boleh Pak di-share bagaimana sih perbedaan antara BPRS Haji Miskin dengan BPRS konvensional yang saat ini Pak? Ya, BPRS Haji Miskin kan berdasarkan digital syariah. Ya. Jadi perbedaannya sangat jauh juga sebenarnya. Tapi dalam operasional pembukuan segala macam sama, akuntansinya sama. Tapi dalam produk, dalam operasional berbeda. Contoh dalam organisasinya. Kalau di BPRS Bank Umum Syariah itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Kalau di komisional hanya komisaris saja. Itu salah satu contoh perbedaan. Jadi Dewan Pengawas di komisaris dan Dewan Pengawas. Kalau komisaris fungsinya mengawasi tentang rencana kerja, tentang target segala macam. Tapi kalau Dewan Pengawas Syariah, apakah produk kita ini sudah sesuai dengan syariah yang dikeluarkan oleh DSN, Dewan Fatwa Nasional. Jadi DSN itu nanti yang mengesahkan produk murabahah itu kayak gini, produk mudarabah itu kayak gini. Kemudian di kita sendiri
DPS kita adalah orang-orang yang udah menguasai tentang fikih muamalah. Sehingga ketika ada dilanggar pasti akan diingatkan oleh DPS, wah ini bukan apa, ini salah nih karena bukti kwitansinya nggak ada, kemudian transaksinya salah. Jadi ada pengawas tentang produk kita, nah udah sesuai syariah atau belum. Itu salah satu di organisasi yang kemudian hal produk. Kalau di syariah itu kan berdasarkan kalau contohnya akad jual beli. Jual beli itu kan bank mengambil keuntungan terhadap barang atau keuntungan barang yang akan dijual. Misalnya murabah itu seseorang ingin beli sepeda motor, mengajukan ke bank lah, Pak, saya mau minjam uang katanya. Banyak kan seperti itu. Nasabah walaupun kita syariah, nasabah nanya. Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar Pak. Ya, ya. Dengar Bu? Halo Pak. Ya, halo. Jelas Bu? Suara Bapak tidak terdengar di sini. Oh ya, kalau Bu sudah. Bu Lira jelas. Iya. Jelas Bu? Mungkin karena internetnya unstabil Pak. Oke Pak, silakan Pak dilanjut lagi Pak. Jadi contoh dalam hal produk. Tadi tentang apa pengawas ya, bedanya kita punya Dewan Pengawas Syariah. Kalau di produk, kalau di BPR Syariah itu namanya akad jual beli atau murabahah. Jadi nasabah datang ke bank, saya minjam uang, biasanya bahasanya masih gitu kan. Ya. Jadi kita tanya untuk apa? Untuk beli sepeda motor. Nah, nanti sepeda motor itu kita belikan, misalnya kita belikan sepeda motor 10 juta. Kemudian kita jual 12 juta. Jadi bank syariah itu ngambil keuntungan terhadap barang. Jadi bukan terhadap uang. Kalau kita ke bank konvensional, Pak pinjam uang berapa? 10 juta. Nanti bunganya 2 juta. Nah, mengambil keuntungan terhadap bunga itu yang riba menurut ketentuan syariah. Tapi menjual barang itu yang jual beli. Ada asetnya ada, barangnya ada, fisiknya ada. Itu kalau yang jual beli. Kemudian kalau dalam hal sistem bagi hasil tabungan atau deposito, jadi pendapatan yang kita bagikan ke nasabah penabung deposito adalah itu nggak tetap. Berapa pendapatan kita terima dari pembiayaan kita salurkan, apakah itu pembiayaan jual beli, bagi hasil, itu yang dikumpulkan di pooling nanti itu yang akan dibagikan berdasarkan nisbah. Misalnya untuk tabungan itu nisbahnya 25-75, 25 untuk nasabah, 75 untuk bank. Kalau deposito misalnya kalau satu bulan itu 45% bagian, 45 bagian atau nisbahnya untuk nasabah, 55 bank. Semakin tinggi jangka waktu misalnya 12 bulan bisa jadi 65 untuk nasabah, 35 untuk bank. Dasar perhitungannya adalah dari pendapatan di bulan. Misalnya pendapatan kita hari ini akhir bulan itu 500 juta. 500 juta itu yang kita bagian. Ternyata pendapatan kita bulan besoknya 300 juta. 300 juta itu yang kita bagian. Jadi nasabah akan tahu, kok turun nih bagi hasil saya, berarti banknya banyak yang macet nasabahnya. Bisa dia pindahkan langsung. Tapi kalau di konvensional, kita nggak tahu. Pokoknya dapat bunga aja 7%. Banknya mau collect, mau enggak, pokoknya dibayar 7% dari uang yang disimpan. Nah, itu yang beda salah satunya. Yang sangat jelas. Kemudian juga produknya juga kita juga punya berbagi hasil, mudharabah dan musyarakah. Dan juga ada akad sewanya juga, ijarah. Itu salah satu bedanya. Kemudian juga tadi untuk simpanan dan deposito tersebut jelas pasti kalau di konvensional kalau kita deposito 10 juta pasti dapat besoknya 10.000. Tapi kalau di BPR Syariah atau Bank Umum Syariah belum tentu 10.000 bulan depan, bisa 12.000, bisa 9.000, bisa 8.000. Tergantung pendapatan kita terima tiap bulan tersebut. Itu salah satu beda yang sangat yang signifikan. Berarti Pak tergantung dengan bagi hasil itu intinya ya Pak ya. Kalau seandainya pendapatan yang diperoleh bank, misalnya untuk tabungan bagi hasilnya berapa nih? Berapa persen saya dapat? Oh enggak, yang kemarin dapatnya sekian persen, tapi kalau besok walau alam belum tahu kita kan. Karena akhir bulan kita baru tahu berapa pendapatan, itu yang akan kita bagikan nanti. Nah, gitu. Oke. Sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pak, mungkin bagi Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian, saya meyakini bahwa banyak hal yang pasti ingin diketahui oleh peserta SKO. Oleh karena itu, jika Bapak, Ibu, atau adik-adik sekalian memiliki pertanyaan, saya persilakan untuk menulis di kolom chat atau juga bisa melakukan raise hand. Nanti saya akan persilakan untuk bertanya. Jadi, saat sekarang mungkin kita lanjut saja dulu ya Pak dengan pertanyaan dari saya, nanti baru kita lihat dari audiens apakah ada yang akan bertanya gitu ya Pak ya.
Nah, sejauh ini Pak untuk di BPRS sendiri, di BPRS itu pembiayaan apa saja ya Pak yang dibuka, yang ada gitu Pak di BPRS? Kalau yang di kita, alhamdulillah semua proyek kayaknya udah mulai ada, karena kita ada pembiayaan murabah masih terbesar ya, apanya presentasinya dibanding yang lain. Murabah itu jual beli, kemudian itu yang prinsip jual beli ya. Kemudian prinsip bagi hasil kita ada mudharabah dan musyarakah. Jadi yang mudharabah itu kita berikan ke nasabah kita kontraktor. Kemudian juga ada kemarin ini pedagang sapi pengadaan untuk kurban Bu. Itu biasanya sebulan 2 bulan itu. Jadi sebulan sebelum 2 bulan sebelum Lebaran Haji biasa dia mengajukan pembiayaan misalnya 1 juta. 1 juta itu kita akan tanya 1 juta ini dapat berapa sapi? Hanya dapat 5 sapi atau 7 sapi lah. 7 sapi kemudian dijualnya berapa? Dijualnya nanti ada sekitar 115 juta lah katanya kan. Jadi 15 juta itu yang akan kita bagi hasilkan dengan si pedagang sapi tadi. Karena pembelinya udah jelas karena tidak spekulasi karena setiap Lebaran Haji dia udah punya langganan tetap. Begitu juga dengan kontraktor. Kalau kontraktor itu biasanya dia dapat proyek, ada SPK-nya, kemudian ada RAB segala macam, dan juga di situ kan kita nilai dengan modal dengan RAB 100 juta, nanti setelah siap modal dia akan untung sekitar 10 juta. Nah 10 juta itu yang kita bagi hasilkan. Ternyata meleset. Cuma dapat 5 juta ya, 5 juta yang dibagi hasilkan sesuai nisbah yang disepakati. Apa 50-50 atau 40-60, 10-50 juga tergantung itu. Itu yang akad mudharabah. Dan kalau musyarakah itu syaratnya berdua. Bank ada share di sana, nasabah juga ada di sana. Kalau yang mudharabah tadi pure bank sendiri yang memodali, dia hanya skill, dia hanya proyek. Tapi kalau yang musyarakah dia punya modal 100 juta, bank bisa juga 100 juta. Nanti berdasarkan bagi hasil berdasarkan share masing-masing modal itu bisa disepakati. Itu yang kemudian juga ada yang sifatnya jasa, namanya pembiayaan multi jasa, misalnya untuk biaya rumah sakit, biaya sekolah itu kan jasa. Produk itu kan ada 2, barang dan jasa. Ya betul. Nah barang bisa berbentuk mobil, alat-alat pertanian gitu kan. Nah, bahkan pupuk, bibit juga termasuk bisa kita jualkan jadi murabahah. Kemudian kan kalau untuk kendaraan ya kita lakukan penjualan kendaraan sesuai benar-benar kita cek fisiknya berapa harganya, nanti disepakati seperti tawar-menawar barang lah. Itu yang kita lakukan untuk yang murabahah. Kemudian yang untuk multi jasa ya tadi biaya pernikahan, pembelian misalnya penyewaan pelaminan, organ tunggal. Nah, kemudian tapi kalau hanya untuk beli daging, beli lauk pauk itu bisa dimurabahahkan. Kemudian ada juga pembiayaan yang sifatnya sosial, namanya Qardul Hasan. Jadi pinjaman kebajikan. Nah itu kalau pinjamnya 100.000, kembalinya 100.000 nggak boleh nambah-nambah. Itu namanya pinjaman atau qard. Kalau dulu bank umum itu memberikan pembiayaan qard itu untuk kalangan haji. Nah, itu pakai pinjaman, namanya qard. Kemudian ada juga yang kebanyakan BPR pakai itu ya ada pembiayaan murabahah, ada pembiayaan multi jasa, dan ada ijarah yang sifatnya sewa rumah, sewa ruko itu ijarah. Kemudian pembiayaan bagi hasil itu ada mudharabah dan musyarakah. Itu Bu. Kemudian yang pinjaman aja qard atau Qardul Hasan untuk kebajikan. Kalau kebajikan itu biasanya sumbernya dari dana-dana ZIF, zakat gitu. Oke. Pak, dari sekian banyak pembiayaan, yang paling banyak itu pembiayaan apa ya Pak untuk di BPRS? Ya kita masih didominasi oleh murabahah. Murabahah ya Pak. Ya, kalau untuk Kalau untuk berdasarkan akad ya, murabahah. Masih terbesar murabahah. Nah, untuk pembiayaan pertanian sendiri bagaimana Pak? Ya, yang untuk pertanian itu masih banyak kan kita murabahah juga. Karena ada yang butuh untuk biasa di sini kalau ini kan di daerah kita ini pada sekian memang daerah pertanian. Di Merapi juga ada pertanian, beli plastik mursa. Beli plastik ini kalau dilihat presentasinya kita ada 11,42% dibandingkan dengan total pembiayaan yang kita seluruhkan semuanya. Jadi kalau dilihat presentasi udah mulai meningkat. Sebelumnya malah kita 2%, 3%, 8%, dan alhamdulillah sekarang udah mencapai 11,42% dibandingkan total seluruh pembiayaan. Jadi penggunaannya itu ada penggunaan untuk beli pupuk, di pestisida, kemudian juga beli plastik mursa itu sering juga. Plastik mursa untuk tanaman cabai,
Kemudian juga malah juga yang sifatnya konsumtif ada juga dia usahanya tani tapi untuk dia pernikahan anaknya, untuk garap rumah atau membeli kendaraan, seperti itu Bu. Jadi ada yang benar-benar menggunakan untuk pertanian, ada yang memang petani tapi menggunakan untuk konsumtif gitu ya Pak ya, jatuhnya untuk pembiayaan ini. Nah, ya emang betul-betul penggunaan untuk pertanian, pupuk, gitu kan, pupuk, bibit, kemudian juga malah ada yang sifatnya sewa lahan. Sewa lahan, oke. Ada. Itu pakai ijazah kita. Nah, cuman untuk kita belum. Ya Pak, lanjut Pak. Cuman yang mudharabah kita belum ada. Belum ada yang mudharabah. Belum ada yang mudharabah. Ya Pak, karena itu. Nah, silakan lanjut Pak. Karena untuk mudharabah itu hitung-hitungannya agak sulit Bu, agak susah kalau untuk pertanian. Kalau pertanian itu sebenarnya harus produknya salam sebenarnya kan. Jadi bank membeli hasil tani, kemudian tapi bank berani membeli hasil tani, tapi sudah ada bayarnya pembelinya. Misalnya bank kerjasama dengan Indofood misalkan, dia akan beli cabai itu 5 ton per bulan misalkan. Nah kita cari petani, nah itu yang belum bisa kita lakukan. Karena itu sangat potensial untuk bisa meningkatkan harga dari petani. Itu yang belum bisa terrealisasi yang tentang salam itu. Sebenarnya itu yang produk pertanian. Produk pertanian. Tapi kalau untuk sejauh ini Pak, dalam pembiayaan pertanian itu dianggap sama nggak sih Pak dengan pembiayaan yang biasa gitu Pak? Meskipun kita tadi sebutkan itu termasuk ke murabahah ya Pak. Nah, apakah kemudian persyaratannya itu akan sama dengan persyaratan kalau seandainya kita akan melakukan pembiayaan yang bersifat konsumtif gitu Pak? Sama. Dia harus punya usaha pertanian, udah pengalaman di bidang pertanian, kemudian juga ada jaminan yang harus kita pegang. Tapi kalau secara bisnis, karena usaha pertanian ini bagus Bu. Ini sebanyak ini kan usaha-usaha perdagangan, konstruksi, jasa segala macam, tapi dari usaha pertanian ini tidak ada yang minta restrukturisasi. Yang lain udah bermasalah, penghasilannya udah jadi mengecil, kemudian dia nggak bisa usaha. Tapi alhamdulillah kalau petani ini, alhamdulillah selama ini banyak petani yang nasabah kita itu tidak ada yang minta restrukturisasi. Ada sih kemarin 1-2, tapi bukan karena COVID, karena memang gagal panen dia. Nah kita lakukan restrukturisasi. Nah jadi cukup kuat lah kalau di sini untuk petani, karena kita juga ada membiayai konveksi di daerah Bukit Tinggi, daerah Angke itu udah minta restrukturisasi. Tapi kalau petani ini setiap hari aja, tiap bawa hasil panen ke pasar laku terus Bu. Nggak ada masalah lah. Cuman faktor harga pasti ada juga, tapi masih secara ekonomis masih bagus lah. Masih tetap bagus ya Pak. Tidak terdampak oleh COVID kalau yang di daerah kita ya. Di daerah Sumatera Barat masih tidak terdampak gitu ya Pak ya. Yang bukan Sumatera kita nggak tahu, tapi di daerah Pandisike ini, di daerah kantor kita ini petaninya masih bagus Bu. Karena kebanyakan sayur-sayuran. Dia 30 hari, 40 hari udah bisa panen, karena dia tanam utamanya cabai. Kemudian ada tumbang sari, ada bawang-bawang segala macam, udah sayur-sayuran, sawi. Nah itu bisa dalam 40 hari dia udah bisa panen untuk dia hidup sehari-hari. Dan kebanyakan petani di sini nggak punya satu lahan aja. Ada yang lagi tanam, ada yang sedang berbunga, ada yang sedang panen. Jadi karena siklusnya cukup bagus lah kalau untuk daerah kita ini. Kemudian Pak, tadi disebutkan bahwa sejauh ini kan Pak tidak ada yang restrukturisasi, dalam artian kalau restrukturisasi artinya macet gitu kan Pak, baru direstrukturisasi gitu. Nah, kalau sejauh ini yang untuk pembiayaan pertanian, tadi Bapak sebutkan tidak ada yang, alhamdulillah tidak ada yang terkait dengan restrukturisasi gitu ya Pak. Nah, yang terkait dengan gagal panen itu bagaimana Pak? Apa yang harus dilakukan gitu? Apakah memang kemudian harus direstrukturisasi atau bagaimana Pak? Ya, baik. Jadi yang tadi saya masukkan restrukturisasi terhadap dampak COVID ini. Karena kan pemerintah kan sekarang OJK memberi relaksasi. Bagi yang terdampak usahanya diberikan restrukturisasi. Malah kan sempat Presiden ngomong bahwa nggak usah bayar 1 bulan, sehingga leasing perbankan ribut kan, karena nggak punya penghasilan kan, nggak punya pendapatan. Jadi khusus untuk petani ini nggak ada yang minta restrukturisasi. Jadi bagi yang gagal panen itu kita lakukan restrukturisasi juga, tapi namanya rescheduling. Diperpanjang jadwalnya atau diberi grace period. Oh dia nggak mampu bayar ini, oke. Tanam kembali
setelah hasil nanti baru bayar ke BPNS. Itu tapi sangat kecil sekali. Jadi dalam agama kita kan apabila orang kesusahan berilah kelonggaran. Kita melakukan seperti itu, Bu. Oke. Jadi sejauh ini masih aman ya Pak jatuhnya ya Pak ya? Ya alhamdulillah, karena dari sisi karakter, Bu, karakter orang-orang tani itu maunya jujur, walaupun hasilnya tani, tapi yang kewajibannya itu diusahakan. Tapi beda dengan orang-orang perdagangan, kalau masih bisa ngeles juga. Itu kalau petani ini lebih banyak taatnya, patuhnya, karena pedesaan dia nggak berhubungan dengan orang-orang pedagang segala macam, karena dia hasil panen dia bawa ke pasar, terjual, kemudian mungkin beli kebutuhan bahan pokok lainnya, dia kemudian berladang lagi. Nah, jadi alhamdulillah selama ini kita yang kita biayai pembiayaan ini alhamdulillah cukup bagus lah, walaupun nggak ada yang besar-besar, kecil-kecil sebenarnya kan di bawah 50 juta gitu kan. Nah Pak, ini sudah ada Pak pertanyaan dari adik-adik. Ini mungkin saya tidak tahu ini apakah adik atau ibu gitu ya, dari Besi Heriani. Kita langsung saja boleh ya Pak ya. Jadi apakah seluruh pembiayaan itu Pak memiliki syarat yang sama Pak? Ya. Kalau untuk syarat pembiayaan sama, cuma kan beda di akad aja. Ada akad jual beli murabahah, akad berbagasi murabahah, tapi syaratnya sama. Misalnya harus ada identitas diri, kemudian terakhir jaminan gitu. Karena kita akan survei kelayakan usaha tersebut. Oh dia punya lahan, nah kita survei ke lahan tersebut, apakah lahannya sekarang ini sedang berbunga, apa baru tanam, kemudian berapa lama lagi akan panen gitu kan. Sehingga di situ bisa kita ukur kemampuan bayarnya nanti dari hasil panen dari usaha taninya tersebut. Sama proses analisanya sama dengan berapa omsetnya. Kalau dari hasil tani kita bisa hitung nih, oh dia tanam misalnya ada 1000 batang cabai. Perkiraan kita nih ketika panen pertamanya akan panen 20 kilo, kemudian seminggu kemudian akan meningkat. Jadi kita lihat dari kondisi tanaman, dan juga ada juga tanaman lain yang akan mendukung misalnya kan. Itu salah satu ukuran kita untuk melakukan. Cuma kalau syaratnya sama Bu, bagi dia petani, dia pedagang, dia prosesnya. Kalau untuk ini Pak, angsurannya sendiri bagaimana Pak? Kalau misalnya kan di pembiayaan yang biasa, itu angsurannya itu kan pasti per bulan ya Pak. Nah untuk petani sendiri, apakah kemudian angsurannya tetap per bulan, ataukah kemudian angsurannya itu misalnya per panen atau bagaimana Pak? Ya selama ini kebanyakan nasabah kita kebanyakan sayur-sayuran, cabai, kemudian juga bertingkat panennya, usaha taninya. Malah ada juga yang tanam padi, ada sayur-sayuran juga, sehingga kita bisa ukur, wah nih bulan besok nih dari hasil ini, bulan depannya dari hasil ini, bisa kita hitung dari hasil taninya. Alhamdulillah selama ini bayarannya bulanan. Berarti Pak tidak satu jenis komoditi ya Pak. Bisa jadi dia misalnya untuk peminjaman sekarang dia bayar misalnya kalau dia untuk meminjam untuk bertani cabai, bisa jadi nanti dia justru membayar bulan depan karena dia jualan sayur yang lain gitu ya Pak. Ya betul. Karena ada tadi tumpang sari, cabainya belum panen tapi yang tumpang sarinya udah panen. Ada sawi, ada sayur-sayur yang lain yang bisa cepat gitu kan. Karena juga lahannya bukan satu, ada 2, ada 3 gitu. Untuk lahannya sendiri Pak, apakah ada pembatasan gitu Pak? Misalnya harus sekian hektar baru bisa melakukan meminta pembiayaan atau bagaimana Pak? Oh enggak ada pembatasan. Cuman kita benar-benar kita lihat ke lapangan, kita analisa, kita kunjungi di mana aja lahannya, kita foto itu biasanya. Ini lahannya cabainya lagi berbuah, kita panen, ini yang akan tanam. Nah, biasanya yang akan tanam itu yang kita biayai, beli pupuk, beli plastik, gitu kan. Kemudian ada yang sudah berbunga, itu Bu. Jadi benar-benar nasabah kita itu bukan petani musiman, emang murni petani. Kecuali dia petani karena belum sambil ada, kalau belum panen dia ngojek, ada juga seperti itu. Jadi biasanya anak muda. Tergantung dengan ininya ya Pak ya. Oke. Pak, ini ada juga pertanyaan Pak. Jadi untuk menghindari adanya peminjam yang kabur, sistem apa yang ditetapkan Pak? Ini ada dari Fazlur Rahman Lubis bertanya seperti ini Pak.
Ya, rasanya emang jarang juga ya, tapi ada pernah yang kabur. Tapi kebanyakan yang petani ini kan dia penduduk asli, Bu. Penduduk asli bukan pendatang gitu kan. Tapi pernah dia pendatang, memang dia udah lama di sini, pendatang ternyata bangkrut, hasil panennya nggak bagus, kemudian dia terlalu berani investasi, dia buka lahan di mana-mana sehingga banyak tersedot biaya-biaya di pupuk segala macam, ternyata nggak tertutupi karena banyak hutang pupuk segala macam dan tambah bank dia kabur. Cuman kebetulan kita punya jaminan kan, jaminan ditinggal itu yang kita eksekusi dan kita likuidasi. Walaupun itu rugi, ya otomatis itu udah risiko. Udah risiko. Saya pikir jaminannya harus diinikan, Pak. Harus dipastikan akan menutupi. Apakah selalu? Iya, pasti. Misalnya jaminan sepeda motor. Nah, sepeda motor itu harus kita ikat dengan notaris namanya fidusia daftar. Jadi suatu waktu kita bisa dikawal oleh polisi untuk bisa menarik sepeda motor tersebut. Tapi kita taat hukum kok. Kita nggak akan stop di jalan ngambil enggak. Kita sesuai prosedur tentang fidusia tersebut. Dan itu sangat jarang sekali. Tapi kita proaktif dulu. Tolong kita suratin SP1, SP2, SP3. Tapi selama dia kooperatif, ternyata bukan karena kenakalan, bukan karena karakter, karena alam segala macam, itu kita berikan tadi restruktur, rescheduling, atau malah pemenundaan. Gitu. Oke, Pak. Kalau perlu malah kita tambah lagi supaya dia bisa jalan. Supaya bisa jalan gitu ya, Pak. Selama tergantung dengan orangnya gitu ya, Pak, jatuhnya ya, Pak ya. Tergantung dengan orangnya. Nah, Pak, ini Pak ada juga pertanyaan, bagi peminjam modal, keuntungan dari... Ya kan kalau di bank itu kan 5C, Bu. 5C itu kan penting karakter dulu kan. Ya, betul. Karakter itu mungkin bisa 5 kali, karakter. Jadi kita sangat, kalau udah karakternya baik, walaupun hasil panen kecil, dia akan berusaha terus membayarnya. Tapi kalau udah karakternya, kemampuan ada, tapi karakternya kena, tetap aja pasti menghilang lah, atau ngeles dicarinya susah gitu kan. Tapi karena itu yang di bank itu udah dengan 5C, tentang karakter, capacity, kemudian kapital, kontral, baru kondisi secara makro lah, benar-benar pasarnya bagus, tidak keadaan aman segala macam, itu nilai 5 itu yang harus kita masukkan dalam analisanya. Kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini banyak ternyata yang bertanya, Pak. Bagi peminjam modal, keuntungan dari hasil usaha berapa? Ini jatuhnya, Pak, pertanyaannya bagaimana perhitungan antara bank dan juga peminjam dari hasil usaha pertanian gitu, Pak. Berapa persenannya sepertinya ini pertanyaannya, Pak. Putus-putus, Bu Lira, tolong bisa diulang. Oke. Bagi peminjam modal, keuntungan dari hasil usaha, bagaimana perhitungan antara peminjam dengan bank untuk perhitungan hasil usahanya, Pak? Keuntungannya. Ya. Enggak, selama ini kan kita bukan bagi hasil. Kita kan jual beli. Oke. Akad kita murabahah, jual beli. Dia butuh pupuknya berapa? Kita bikin RAB itu, pupuk ureanya sekian karung. Pupuk yang lainnya, kemudian racunnya, kemudian plastik musanya berapa? Itu yang kita jual belikan ke nasabah. Nah, dengan kita itu nggak membuat mencicilnya dari kondisi pertaniannya. Ada yang mau panen, ada yang sedang panen, ada yang baru berbuah. Nah, tapi kalau memang dia gagal panen, ya kita kasih kelonggaran, atau memperkecil malah cicilannya. Tadinya cicilan 1 juta, karena kemampuannya 300.000, ya kita rescheduling, perpanjang jadwalnya, tanpa boleh menambah keuntungan bank. Itu boleh lah. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan yang menarik juga, Pak. Izin bertanya dari Normawati Merauke. Apa ada batasan dalam pembiayaan bagi petani yang jumlah komoditinya atau jumlah budidaya yang dibudidayakannya, Pak? Batasan nggak ada. Selama itu yang ditanam itu komoditi untuk kepentingan umum, tapi nggak boleh ganja ya. Ya, tapi selama itu kepentingan umum dan bermanfaat, itu kita bisa lihat. Cuman ada juga kalau memang tanaman itu rasanya nggak marketable, itu nggak susah dilaku, tapi susah dijual misalkan, ya mungkin kalau di sini kalau paprika kan mungkin pembelinya juga nggak banyak kan. Oke. Nah, jadi kita nilai itu juga komoditi apa yang tertanam, kemudian gimana ada tabung pasar. Kalau kemarin ini di sini lagi bagus-bagusnya bawang merah, itu lagi bagus kan. Kalau cabai memang sedang lagi agak turun juga di sini harganya. Jadi tidak ada batasnya itu, Bu. Selama itu
hasil tani itu, hasil komoditasnya komoditi tersebut bisa diserap pasar dan marketable lah gitu. Marketable ya Pak ya. Kemudian Pak, ini ada juga pertanyaan dari Ahlilah. Apakah ada intervensi dari BPRS bagi peminjam terhadap aktivitas pertaniannya, misalnya jadwal panennya, kemudian panennya kapan, atau mungkin juga Pak jenis yang akan jenis yang akan diproduksi gitu Pak? Oh enggak. Kita juga mungkin adik-adik mahasiswa yang agrobisnis sangat paham tentang komoditi. Tapi kalau kita enggak tentang menilai dengan kondisi petaninya sekarang, apa yang ditanam sekarang, kita nilai misalnya cabai nih. Cabai ini sekarang udah umur 3 bulan. Kita udah prediksi nih, udah kelihatan bunga seperti ini, berapa bulan lagi ini akan panen atau berapa hari lagi. Nah, itu yang kita prediksikan. Kemudian yang akan berbunga. Jadi sehingga cash flow dia itu bisa kita hitung bahwa dia mampu membayar tiap bulannya dari hasil tani-taninya yang sudah ditanam tersebut, Bu. Oke, tidak ada intervensi untuk menilai kemampuan atau cash flow-nya dia. Oke, berarti tidak ada intervensi dan itu tergantung dengan orang yang akan meminjam. Oh, boleh. Ya, maunya jangan tanam ini, tanaman cabai enggak pernah kita intervensi, malah karena kita nggak punya ilmu di situ juga, karena petani-petani sini memang udah profesinya, dia sangat paham apa yang dilakukan, pupuknya apa, pestisidanya apa, itu malah dia sangat ahli di situ. Oke. Kemudian Pak, tadi terkait dengan itu kan Bapak sebutkan bahwa untuk ahli pertanian sendiri kan tidak ada nih di BPRS. Kemudian bagaimana caranya Pak supaya bisa menilai ini nanti tidak akan bermasalah di akhir gitu Pak? Biasanya kita juga punya nasabah toko-toko pupuk, kita punya pupuk kan. Nah kita tanya nih kalau komoditi kayak ini gimana nih. Kemudian juga kita tanya kepada nasabah sama kita yang udah lama, udah kita percaya kan. Nah kita tanya nih gimana nih kalau panen ini memungkinkan nggak nih hamanya gimana nih. Kemudian daya tahannya gimana. Itu biasanya ilmu itu hanya ilmu dapat di lapangan aja, Bu. Nggak ada ilmu dasar pendidikan seperti adik-adik ini, enggak. Memang berdasarkan lapangan aja, berdasarkan pengalaman kita aja. Kayak kalau pertama-tama dulu ya kita nggak paham. Tapi lama-lama kan udah menggeluti pembiayaan untuk produk pertanian, kita jadi lama-lama paham juga. Sehingga kita bisa dengan 1000 batang cabai ini, kalau memang bagus itu bisa hasilnya misalnya 400 kilo sampai 1 ton. Itu udah kita coba prediksikan data bisa. Oke. Pak, ini ada lagi pertanyaan yang menarik dan sedikit berat ya Pak, karena bertanya soal perbankan gitu di perekonomian gitu ya Pak. Jadi ini dari MH Rizik. Jadi apa peran perbankan syariah di perekonomian Indonesia, terutama di segmen mikro? Nah ini mungkin khususnya di BPRS sendiri bagaimana perannya Pak? Ya seperti misi kita itu ikut serta dalam meningkatkan usaha kecil menengah UMKM lah. Makanya target pembiayaan kita kan kecil-kecil, kebanyakan usaha mikro, petani kecil, nggak ada petani-petani besar, sawit kita nggak biaya kan, hanya petani kecil-kecil yang banyak kita biaya. Jadi rasanya manfaat BPRS itu terasa di masyarakat, Bu. Terasa tadinya mungkin punya lahan satu dengan bagus, karena dapat support modal dari BPRS, dia bisa sewa lahan yang lain, sehingga malah banyak juga yang tadinya rumahnya belum begitu permanen jadi kan karena kita biayai untuk membeli bahan bangunan karena nanti dibayar cicil melalui hasil panennya dia. Banyak seperti itu. Juga dia kalau petani ini ketika dia panen besar itu agak boros malah segala dibeli itu biasanya. Tapi dengan dengan adanya kita dekat petani kita dorong kemudian supaya dia menabung juga karena juga banyak di samping pembiayaan nasabah petani itu juga banyak jadi penabung dan malah dana itu banyak kalau nggak lebaran nggak ditarik, kalau nggak perlu sekali nggak ditarik itu Bu. Jadi dapat dua produk kita, pembiayaan dapat dan dana pihak ketiga juga bisa pun dari petani itu mengendapnya cukup lama. Kemudian Pak ini untuk BPRS sendiri Pak saat ini kan kita nih posisinya sekarang kan memasuki new normal ya Pak. Apalagi kemarin kan corona ya. Kalau di new normal udah. Iya. Nah,
apakah ada terobosan dari BPRS sendiri nih Pak untuk menghadapi hal ini? Kan kita tahu kalau lihat ekonomi kita kan sekarang agak goncang gitu ya Pak. Nah untuk BPRS sendiri bagaimana Pak? Ya, jadi sebenarnya terobosan kita masuk memperbanyak volume penyalur pembiayaan ke pertanian itu kita lihat cukup bagus karena perdagangan lusuh sekarang, jasa-jasa juga itu, apalagi transportasi. Dan juga kita juga banyak memberikan pembiayaan kepada mobil wisata, karyawan hotel. Itu kita terdampak sekali. Malah cicilannya biasanya 5 juta hanya mampu bayar 500.000 di sektor pariwisata. Tapi alhamdulillah kalau di pertanian ini walaupun kecil-kecil pembayarannya lancar semua. Nggak ada yang di restrukturisasi. Makanya mungkin strategi kita akan meningkatkan jumlah pembiayaan di pertanian, kemudian juga solusinya juga supaya jangan dananya idle, kita juga ada kerjasama dengan pembiayaan untuk yang big income seperti PNS, gitu kan? Itu jalan keluarnya untuk bisa tumbuh terus, bisa bertahan gitu Bu. Ini ada juga Pak yang bertanya ini Pak, bagaimana ketika ada nasabah yang meninggal Pak? Bagaimana dengan pembiayaannya? Ini agak nyeleneh sedikit Pak ke ini, tapi memang ada juga yang seperti itu kan kasusnya. Ya, pertanyaan yang sangat bankable karena setiap nasabah yang mendapat pembiayaan itu kita cover dengan asuransi jiwa. Oke. Ya, asuransi jiwa. Jadi kalau pembiayaan 5 tahun kita cover dengan asuransi jiwa 5 tahun. Asal jangan bunuh diri ya, bunuh diri nggak di cover oleh asuransi. Tapi selama itu, tapi ada juga yang umurnya udah lebih, misalnya, kemudian juga berat badannya yang lebih ketentuan itu pakai medical check up. Tapi selama normal-normal aja, biasanya di cover kemarin aja kita ada nasabah kita meninggal di cover 300 juta diganti oleh asuransi. Ya. Nah ini. Tapi dia asuransi akan mengganti yang lancar. Seandainya dia menunggak, tunggakan itu nggak dibayar oleh asuransi. Yang normal, yang lancar ya. Yang normal, yang lancar. Nah artinya kalau dia nunggak 3 bulan, yang 3 bulan nunggak itu nggak dibayar. Yang dianggap lancar yang dibayar oleh asuransi. Oke, ini kalau seandainya orangnya yang meninggal, kemudian ada di cover asuransi. Nah, kalau kita kaitkan ke pertanian nih Pak, kalau tadi yang gagal itu, apakah kemudian BPRS juga bekerja sama dengan asuransi pertanian? Kita nggak ada, asuransi juga nggak mengcover kalau petaninya gagal panen nggak mengcover, yang di cover hanya jiwanya. Hanya jiwanya. Cuman ya itu yang kalau dia berbagi hasil, kita akan berbagi hasil itu kita bank ikut rugi selama standar pertaniannya dijalankan dengan baik. Seharusnya dipupuk, tapi ketika ada hasil pupuk nggak dipupuk, berarti dia yang dia melanggar ketentuan. Tapi selama standar itu oke, dan itu standar rugi, bank juga ikut rugi. Kalau itu akadnya mudharabah atau musyarakah. Tapi kalau hal dalam akad murabahah jual beli tadi itu kita berikan namanya restrukturisasi atau rescheduling, menjadwal, memperkecil cicilan supaya dia mampu gitu. Oke. Ini juga sudah menjawab beberapa pertanyaan Pak, karena ada juga pertanyaan jika gagal panen, ini dari dosen saya ini Pak Budarneti, jika gagal panen apakah petani tetap juga membayar cicilan ke bank jika akadnya mudharabah gitu Pak? Ya kalau akad mudharabah enggak Bu, tapi kalau akadnya murabahah, tetap nyicil. Cuman kalau dia nggak mampu kita beri namanya scheduling. Tapi kalau akad mudharabah, tapi selama standar pertaniannya itu betul, seharusnya dipupuk, seharusnya dikasih pestisida, itu oke bang ikut rugi. Tapi kalau dia karena kelalaian dia, seharusnya udah dipupuk nggak dipupuk sama dia, seharusnya disiangi nggak disiangi sama dia kan, kata emang nakal kan, tetap dia harus bayar. Makanya kan kalau kita mudharabah itu memang kita benar-benar turun ke lapangan, kita cek mingguan gimana progresnya. Tapi kita biasanya jarang memberikan pembiayaan yang mudharabah kalau nasabahnya baru. Benar-benar nasabahnya udah kenal dengan kita, udah berapa kali yang murabahah, kita tahu oh ya nih karakternya bagus. Oh dia memang butuh dia yang mudharabah tersebut kan, karena ada mungkin hasil taninya juga kita nilai selama ini bagus, kemudian juga investasinya kurang, saya nggak mampu nyicil bulanan. Kalau berdasarkan panen ada katanya kan, nah itu bisa. Tapi karena panen itu gagal karena alam, karena penyakit, nah itu bank ikut rugi. Nggak bisa banknya untung terus, nasabahnya rugi, nggak sesuai syariah juga jadinya kan. Nah itu terkait dengan kerugian juga Pak. Ini kebetulan ada yang tanya Pak.
dari Darmansyah. Kegagalan apa yang sering timbul di BPRS Syariah? Ya kalau sekarang kita merasa gagal ini dengan COVID ini banyak ada sekitar 12 miliar Bu yang kita kurang restrukturisasi. Seharusnya kita terima itu apa? Rata-rata per bulan itu 200 juta, sekarang hanya 80 juta. Tapi kondisinya seperti itu, nggak bisa kita lawan. Memang kemampuan bayarnya nggak ada. Tadinya bayar 10 juta, hanya bayar 500 ribu ada juga. Karena usahanya nggak jalan. Seperti kita biaya kemarin dia beli mobil untuk apa? Untuk wisata. Siapa yang wisata sekarang? Nah, jadi itu otomatis kita harapkan rescheduling selama dia kooperatif dan nyatanya realnya memang seperti itu gitu kan. Ya seperti orang jualan kan, jualan itu nggak untung terus bukan? Ya betul. Ada masanya rame, adanya masa apa ketika rugi nggak mau, ketika untung aja kan nggak bisa juga kan. Udah sifatnya udah alami lah sifatnya. Betul sekali Pak. Nah Pak, di sini banyak sekali sebenarnya pertanyaannya Pak. Ini dari Christina, banyak sekali pertanyaan yang disampaikan. Nah mungkin saya bisa ambil 1 atau 2 ini ya Pak. Sejauh ini Pak, bagaimana ya Pak prospek implementasi pembiayaan syariah itu terhadap kegiatan pertanian? Ya, kalau kita lihat di BPRS Haji Miskin, alhamdulillah kalau presentasi kita udah cukup bagus, 11% di total di antara total pembiayaan kita salurkan ada pertanian. Dan teman-teman BPR lain, BPR Syariah maupun konvensional jarang yang mau masuk ke pertanian, Bu. Jarang sekali yang mau masuk ke pertanian. Jadi mereka banyak ke usaha dagang karena petani ini dianggap kemampuan bayarnya kecil kan. Ternyata kita udah masuk, jangankan itu dia bukan punya lahan, tapi dia hanya pekerja tani. Hanya ketika ada orang panen dia yang motong padinya, kemudian ketika orang akan menggarap sawah dia yang dengan upah itu aja dia berani mencicil dan bisa lancar Bu. Itu udah kita berapa orang yang bukan petani ya, buruh tani itu umumnya bagus. Ini sangat, tapi yang besar-besar nggak ada, 50 ke bawah itu kecil-kecil tapi banyak. Tapi alhamdulillah kita merasa senang karena kita mempunyai fungsi bisa meningkatkan ekonomi dari para petani tersebut. Dan juga kita malah nasabah kadang-kadang nggak enak juga, kita hasilnya panen dibawa di satu plastik nih hasil panen cabai saya gitu kan, ada juga yang bawa seperti itu. Dititipin gratis gitu ya Pak ya? Ya dikasih, ini hasil panen saya dikasih kan Pak, cabai 40.000 kalau dikasih 1 kilo kan lumayan juga itu. Tapi kita bahagia karena kalau ketika nasabah kita sukses, alhamdulillah kemudian meningkat, tadinya punya rumahnya nggak perlu permanen jadi permanen, itu suatu kebahagiaan yang sangat besar kita rasakan untuk petani itu kan. Karena yang masuk ke sektor pertanian itu jarang, yang justru banyak bantuan dari pemerintah, malah ada subsidi pupuk segala macam. Itu yang agak menjadi masalah kita karena takut double financing, orang udah dapat bantuan kita bayar biaya lagi kan. Nah itu. Tapi alhamdulillah selama ini masih bagus-bagus lah kalau di daerah kita ini. Nah, untuk tantangannya sendiri ketika Bapak masuk ke BPRS sendiri masuk untuk membiayai pertanian bagaimana, Pak? Ya tantangannya kadang-kadang petani itu nggak butuh pembiayaan. Ya panen saya ada kok katanya. Banyak kita tawarkan pembiayaan, dia nggak butuh pembiayaan malah kan. Nah, jadi di situ kita kalau dia nggak butuh pembiayaan, kita tawarkan produk tabungan, deposito. Nah, tapi lama-lama nanti ketika dia butuh, kan dia akan pasti ke kita. Malah juga kita sering juga memberikan semacam CSR kita, bantuan kita, lihat di sana kita survei, lagi bangun masjid. Nah kita bisa nyumbang semen, nyumbang tikar sejadah. Nah kita lakukan pendekatan ke daerah kita, CSR kita bagi ke daerah-daerah petani tersebut. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, Pak. Atau masih bisa, Pak? Saya bertanya dulu nih, karena Bapak sibuk sekali sebenarnya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, Pak, ini senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, ini Pak, silakan. Ya, Pak. Ini dari Base Heriani. Jadi bertanya, beliau meminta tanggapan Bapak dengan pembiayaan online yang sekarang lagi banyak digandrungi masyarakat. Bagaimana menurut Bapak nih? Ini agak terpisah sedikit, tapi kan sebagai Bapak orang dari perbankan kan juga bisa menilai tentang ini, Pak. Ya, emang terasa jadi pesaing. Jadi kadang-kadang
kita akui BPR dan BPRS itu kendalanya teknologi. Kita nggak punya bisa net banking, kemudian juga penyetoran online, nggak benar-benar memang kita memang masih tatap muka dengan nasabah, interaktif gitu kan. Seperti BRI sendiri terasa kita di depan kantor kita ini BRI Bu. BRI itu kan punya BRI Link gitu kan, malah agen-agennya tiap kampung terasa, khususnya dalam hal penghimpunan dana kita terasa berat juga kalau yang online itu. Tapi kalau pembiayaan online itu pertama-tama iya, tapi kalau sekarang udah banyak yang kembali ke BPS, udah banyak yang kecewa kan, ditagihi melalui debt collector, melalui SMS orang lain, HP orang lain gitu kan, yang pokoknya nomor kontaknya itu udah tersalin oleh perusahaan online tersebut. Tapi sekarang alhamdulillah tidak begitu terasa lagi, orang udah mulai sadar bahwa, tapi kalau di daerah kita belum begitu terasa karena masih yang punya Android nggak begitu banyak lah kalau para petani ya. Kalau untuk petani ya Pak? Ya. Tapi kalau anak-anak muda milenial ya kan mereka udah biasa lah pakai gadget segala macam. Tapi itulah tantangan kita, karena BPRS itu kan sebenarnya kan didirikan untuk di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh bank gitu kan, makanya di kecamatan, di kabupaten, di desa-desa itu. Tapi sekarang nggak mau lagi karena udah online itu otomatis nggak ada batas lagi. Nah, jadi paling kita memberikan pelayanan terbaik lah untuk mengatasi hal tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut gitu ya Pak ya. Ya. Nah Pak, saya juga mau menginformasikan kepada Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian, jika masih ada pertanyaan, dipersilahkan, mumpung Pak Henry masih bersedia untuk untuk menerima atau menjawab pertanyaan dari kita semua. Nah, mungkin ini Pak, saya kebetulan kan dari kegiatan kita ini kan namanya SKO ya Pak, Studi Kenal Okupansi. Ya. Dan tentu saja adik-adik kita dari agribisnis itu mungkin ada yang berniat terjun ke profesi sebagai banker gitu ya Pak. Nah, kira-kira soft skill apa sih Pak yang diperlukan bagi adik-adik kita yang jika seandainya mau bergabung di dalam dunia banking seperti ini Pak? Ya. Baik, Bu Lila. Ya, makasih. Sebenarnya sangat walaupun jurusan apapun, intinya apalagi kalau yang pertanian ini khususnya di IPB itu, Bu Lila kan tahu banyak alumni IPB itu yang mau di perbankan, khususnya di Bank Syariah itu banyak sekali. Di Bank Mualat itu umumnya anak-anak IPB. Di BPR Syariah di Jakarta, di Jawa Barat itu banyak kan anak-anak IPB, dan berhasil. Ada salah satu BPR yang terbesar di Jawa Barat itu namanya Harta Insan Karimah Pariangan, itu asetnya udah 1,6 T Bu. Itu direksinya itu 3 orang itu tamat ITB semua, IPB semua, dan berhasil semua. Jadi kalau soft skill yang kita butuhkan sebenarnya kan kalau kita di BPRS ini, Bank Syariah ini umumnya ya sidik, amanah, tablik, fatonah itu ya. Tapi intinya kalau untuk pertanian itu skill yang soft skill itu sebenarnya komunikasi Bu. Kebanyakan orang-orang yang di luar akuntansi segala macam, kalau akuntansi kan dia back office lah, pencatatan, supporting lah. Tapi kalau yang sebenarnya di bank itu yang kita butuhkan marketing sebenarnya kan. Marketing itu butuhkan komunikasi. Dia kalau dia bagus komunikasinya itu akan cepat, karena karir itu di BPS itu lebih banyak karirnya dari marketing. Ketika dia berhasil marketing, dia akan bisa menjadi manajer, bisa langsung ke direksi. Karena dia penguasaan pasarnya dia yang leading penjualan ke produknya itu dia sebenarnya. Jadi intinya kalau memang pengen ada ini mahasiswa agrobisnis ini ingin masuk perbankan, ya yang soft skill yang terpenting itu adalah komunikasi. Semakin bagus komunikasinya, itu akan lebih mudah dia berrelasi dengan siapapun nantinya untuk menjual produk barang. Kan bank ini kan jasa sebenarnya kan. Komunikasi itu intinya sebenarnya. Kalau seandainya ini Pak kita leadingkan ke ini Pak, ke ke mata kuliah gitu ya Pak. Kira-kira mata kuliah apa sih Pak kira-kira yang benar-benar diperlukan di BPR sendiri? Apakah misalnya statistik atau akuntansi atau misalnya pemasaran gitu? Apa kira-kira Pak? Karena ini adik-adik kita banyak yang ingin tahu Pak soal itu gitu Pak. Ya sebenarnya kalau akuntansi pengenalan pokoknya bisa ngitung lah, makanya bikin analisa sedikit, baca neraca gitu kan. Dasar-dasar akuntansi perlu juga, karena apalagi kalau baru masuk tuh biasanya kita taruh di accounting account officer atau untuk marketing lending atau funding. Nah itu biasanya di situ. Cuman
yang paling penting mungkin ilmu marketingnya, ilmu marketing, teknik negosiasi, teknik menjual, salesmanship, itu salah satu juga akan membuat ketika dia masuk perbankan itu mudah bersosialisasi dengan calon nasabahnya. Tapi biasanya yang baru-baru lulus itu juga kita beri pelatihan, pelatihan gitu kan. Nah, diberi pembekalan juga. Gitu. Tapi kalau intinya, kalau bisa marketing ini yang kita butuhkan sebenarnya untuk di perbankan. Karena kalau yang untuk back office, accounting itu memang udah jelas tuh di akuntansi, pembukuan itu yang kita butuhkan kan. Tapi kalau yang untuk marketing, kalau lebih terbesar kan marketing sebenarnya kan. Ilmu marketing tadi, marketing, salesmanship, teknik komunikasi itu yang akan mendukung nantinya kalau di perbankan. Oke, jadi ini buat adik-adik sekalian, ternyata ilmu komunikasi itu penting, ya. Kemudian riset pemasaran itu juga penting, ya. Tapi memang digarisbawahi juga hitung-hitungan juga penting ya Pak ya, karena kan adik-adik kita ini kan Pak, kadang kalau sudah melihat hitung-hitungan ya Pak langsung sudah ini saya selesai gitu Pak. Ya hitung-hitungnya nggak perlu kayak statistik, matematik, pokoknya tahu neraca itu kayak gimana, pasifa itu apa aja isinya, aktiva isinya kan, sehingga kita menganalisa laporan keuangan si nasabah kita tuh minimal bisa lah gitu kan. Oke Pak, ini menarik sekali kalau kita bicara soal ini Pak. Nah Pak, di sini masih ada ini Pak pertanyaan, mungkin ini bisa menjadi pertanyaan terakhir jika seandainya adik-adik tidak ada lagi yang bertanya. Jadi kalau peminjamnya berupa kelompok tani, ini bagus nih pertanyaannya Pak. Itu bagaimana sistemnya Pak? Apakah pernah ada di BPRS yang peminjamnya dari kelompok tani? Ini pertanyaan dari Bu Ahlilah. Ya, kita pernah juga kelompok tani, tapi situ ada penanggung jawabnya. Biasanya kita ada ketua kelompok tani dan itu bisa apalisnya siapa, penanggungnya siapa. Dan betul-betul kelompok tani itu memang diseleksi juga. Bukan hanya numpang nama aja nanti padahal dia nggak petani. Nah itu biasanya kalau kelompok tani itu tetap kebutuhannya beda-beda. Ada juga yang misalkan misalnya masing-masing kelompok tani itu ada 20 orang, butuhnya misalnya rata-rata 2 juta per orang untuk beli pupuk segala macam kan. Nanti penanggung jawabnya siapa? Karena itu tanggung renteng. Ketika salah satu anggota nggak bayar, nanti ketuanya akan menanggung dulu, menalangi dulu. Nah itu sangat berat. Jadi benar-benar ketua harus memilih anggotanya yang benar-benar dipercaya dan benar-benar mampu nanti mencicil tiap bulannya. Nah itu kita lakukan kalau untuk kelompok tani. Tapi nggak banyak karena di Sumbar ini agak susah mengelompokkan orang karena egonya mungkin karena pengen jadi ketua semua ya. Tapi nggak susah kalau di Sumbar untuk mengelompokkan orang karena jiwanya beda apanya kan. Orang Minang itu agak beda apanya jiwa kalau ketika dimasukkan dalam satu kelompok gitu. Jadi lebih suka sendiri ya Pak jatuhnya. Ya, kebanyakan sendiri dan kita perbankan lebih nyaman sendiri sebenarnya kan, karena risikonya di sini. Karena ketua tuh nggak mau, ketika anggotanya nggak bayar, berarti dia harus nanggung nih kan, nggak mau lah katanya. Itu kebanyakan gitu. Okay. Karena perbankan pasti minta siapa nih penanggung jawabnya. Kalau nggak ada penanggung jawabnya nggak susah kita. Kalau biasanya kelompok itu namanya tanggung renteng. Ketika satu anggota nggak bayar, ketuanya nanti akan menjawab. Nah Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak. Ternyata makin ditanya, makin digali, makin banyak yang bertanya Pak. Tertarik sekali. Mudah-mudahan jadi pendengar semua. Iya Bapak. Nah, bagaimana cara pendekatan yang harus dilakukan untuk peminjam usaha tani gitu Pak? Kan tadi Bapak juga sempat sebutkan, kadang usaha tani, petani justru yang ketika ditawarkan untuk peminjaman mereka tidak setia gitu kan Pak, lebih suka menabung gitu. Nah, bagaimana pendekatannya Pak? Ya pendekatan kita awal-awal kita berdiri dengan lokasi kita petani, malah kita langsung berkunjung ke daerah lokasi. Biasanya petani-tani itu habis bertani siang-siang itu habis maghrib itu mereka nongkrongnya di warung. Kalau di Minang itu di Lapau namanya kan, di Lapau. Jadi kok kayak gini ya, ini ada pupuk baru gitu kan. Nah kita pendekatan di situ, kemudian juga secara perbankan kita melakukan analisa tentang 5C tadi kan, karakter, capacity, capital, collateral dan condition kan gitu kita lakukan, dan kita berusaha pendekatan ke tokoh-tokoh masyarakat di sana. Malah kita untuk CSR kita pemberian dana sosial kita kumpulkan para petani yang anak-anaknya berprestasi sekolah, itu kita berikan bantuan uang sekolah. Itu kalau SD itu sampai 300.000
satu sekali biasa tahun ajaran, kalau SLTA itu sampai 500.000. Nah itu rata-rata satu tahun itu kita bisa 20 juta sampai 30 juta memberikan CSR kita kepada anak-anak petani yang berprestasi di sekolahnya, tapi orang tuanya pas-pasan lah, silakan. Nah, itu yang kita lakukan pendekatan ke petani-petani. Dan alhamdulillah bertahan kok, karena lokasi kita di daerah petani di dekat, jalan kaki aja bisa, sepeda motor bisa. Dan setiap minggu sekali kita datang itu para petani untuk jemput tabungan ke rumah-rumahnya. Kalau panen itu malah ada juga yang punya habis panen itu 30 juta, 20 juta biasa. Petani kalau yang lagi mahal cabai itu nabung itu biasanya. Demikian Bu Lira. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari M. Harizik. Beliau minta untuk bertanya langsung, jadi saya persilahkan. Ini saya sudah persilahkan. Silahkan Bapak M. Harizik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu sama Bapak ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizik dari Universitas Winaya Mukti Bandung. Pak, saya mau menanggapi Pak ya. Nah, kemarin saya melakukan studi kasus Pak ya. Ini sedikit cerita di lapangan. Nah, banyak masyarakat itu bahwa beranggapan bank syariah itu hampir sama dengan konvensional. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, esensi apakah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional? Karena rata-rata masyarakat itu menganggap bank syariah adalah bank konvensional dengan istilah Arab, begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Rizik. Jadi memang masih sebagian besar masyarakat masih menilai, wah bank konvensional hanya baju koko aja, pakai jilbab, katanya kan bedanya itu aja. Ya Pak, siap. Ya, ada masih masyarakat masih. Tapi tadi seperti saya berikan contoh tadi, kalau di akadnya itu sangat beda Pak. Tadi seperti apa contoh lah, beda nih. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sinyal di Pak Henry-nya sedang bermasalah. Mungkin saya coba nikah antara Muslim dengan orang non Muslim nikah. Kan intinya kan punya anak juga kan. Cuman kalau di Islam itu kan ada akad nikahnya, jelas ada saksi segala macam. Tapi kalau di sana aslinya kan anak juga kan. Tapi ini jelas halal. Gitu aja. Kalau kita masuk ke restoran ada yang disembelih atau enggak ya kan. Tapi kalau dalam produk kita jelas ada antara lain nasihatnya seperti murabah tadi. Kita nasabah, kita tanya untuk apa? Untuk beli sepeda motor. Oke, nih saya beli tadi 10 juta sepeda motor, ini saya jual 12 juta. Jadi yang kita jual sepeda motor Pak, bukan uang. Kalau kita di konvensional, saya pinjam uang 10 juta, bunganya juta, tapi ngambil 2 juta ini dari bunga Pak, dari uang 10 juta. Sedangkan uang itu bukan komoditi, uang itu adalah alat tukar. Sedangkan sepeda motor itu adalah barang. Jadi ngambil cuman beda kita dengan orang pasar. Orang pasar nggak sebutkan modalnya. Berapa nih harga baju? 100.000. Ditawar 70.000 modal yang belum dapat katanya. Tapi kalau kita enggak, kita ke showroom berapa harganya 10 juta. Ya tadi saya beli 10 juta, ini saya jual 12 juta. Jadi harga pokok kita sebutkan, harga keuntungan kita sebutkan juga berapa. Tapi ternyata nego boleh, nasabah boleh nego. Boleh enggak? 11.800. Kalau itu masuk bagi bank ya nggak apa-apa, terjadi realisasinya. Kemudian bagi hasil tabungan, Mbak. Tabungan itu kalau di bank konvensional, Bapak deposito 10 juta, bunganya 6%. Mau untung bank, mau rugi bank, Bapak dibayar 6% kan? Siap. Tapi kalau di syariah enggak. Pendapatan kita hari ini bulan ini 100 juta. 100 juta itu yang kita bagikan. Nanti persentasenya dari nominal baru dapat persentasenya. Kalau pendapatan kita 50 juta akan kita bagikan. Sehingga nasabah tahu, kok kecil bagi hasil saya sekarang ya? Berarti banyak enggak nih. Saya tarik deh, pindahkan. Bisa nasabah gitu, seperti itu, Pak. Tapi konvensional enggak. Dia pokoknya terima aja. Mau bangkrut banknya, mau enggak, dia udah tetap 6% aja. Itu salah satu contoh yang gampang kita lakukan perbedaannya, Pak. Itu Pak Rizik. Bagaimana Pak Rizik? Ya, siap Ibu Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, sepertinya sudah tidak ada lagi Pak yang ingin bertanya, Pak, karena di sini sudah ini ya Pak, sudah tidak ada lagi di kolom chat yang ingin bertanya. Nah, Bapak, boleh dong kita dikasih closing statement Pak dari BPRS sendiri Pak, dari Bapak. Ya, itulah seperti yang pertanyaan Pak Zik tadi. Kadang-kadang kita merasa risih juga, justru yang mengkritik itu Muslim sendiri. Kritik bang, tapi orang yang ngeritik konvensional udah jelas itu tidak sesarnya, tapi tidak pernah yang ngeritik Bu.
Itu salah satu contoh. Kemudian kita harapkan insya Allah apapun yang kita lakukan sesuai dengan syariat menjadi amal ibadah. Jadi kita kan nabung jadi ibadah, kita PMBN kita jadi ibadah. Kemudian secara agama kita juga bisa memperoleh amal ibadah lah. Kemudian kami dari PPR Syariah berusaha benar-benar mengarah kepada murni syariah. Ya, kata orang murni syariah itu kan bingung juga kita. Seperti apa murni syariah? Karena diklaim sama aja nih konvensional dengan syariah gitu kan. Tapi kalau kita udah dalami, kita udah masuk itu, kita akan tahu oh ya ini bedanya gitu kan. Jadi diharapkan kan bisa kita menerima kritik-kritik positif tentang apa yang harus kita perbaiki di perbankan syariah. Itu mungkin karena kalau kita lihat kemajuan perbankan syariah udah agak mulai lah, persentasenya udah 5%, apalagi nanti ada kan merger seluruh bank-bank syariah, ada berapa 3 itu akan jadi satu, ada juga kemudian juga teman-teman PPR konvensional udah mulai banyak yang akan syariah di Sumbar ya, kemudian bank negarinya akan kompetisi syariah. Jadi di samping itu kita udah merasakan juga ketika kita menjalankan sesuai mesti memberikan rescheduling tadi, karena alhamdulillah pendapatan kita masih stabil aja. Jadi rasanya kalau kita secara nalar biasa, wah seharusnya pendapatan kita turun kok, tapi alhamdulillah karena kita ikhlas dan tidak menambah rescheduling yang kita lakukan, akhirnya pendapatan kita malah nggak bergerak. Mungkin insya Allah itu jadi berkah enggaknya kan, jadi berkah kalau kita lakukan sesuai syariah dan niat kita tulus. Dan kami selalu di perbankan syariah itu menganggap tempat kita bekerja adalah tempat kita ibadah dan berlaku jujur, amanah, dan semaksimal mungkin sesuai dengan syariat. Malah kita contohnya akad kita bisa 1 orang itu 2 Bu. Misalnya 1 orang itu mengajukan PMBA untuk walimah atau pernikahan. Ternyata sebagian untuk beli lauk pauk, sebagian malah untuk sewa tenda, organ tunggal misalkan. Nah itu 2 akad. Yang satu akad ijarah multijasa, yang satu akad murabahah. Itu yang kita lakukan agar benar-benar demi sesuai dengan syariah. Kemudian kita diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Itu mungkin salah satu closing kita. Mudah-mudahan menjadi tambah sedikit ilmu bagi adik-adik dan bapak sekalian. Tabu Lira udah memberikan kesempatan untuk bisa sharing ini. Mudah-mudahan jadi amal ibadah buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baiklah Bapak Ibu sekalian serta adik-adik sekalian, pemaparan mengenai BPRS ini memang sangat menarik sekali gitu ya. Tadi yang sempat saya singgung atau yang disinggung Pak Henry yang menjadi perhatian saya itu ternyata karakter petani ketika meminjam ataupun mengambil pembiayaan itu jujur ya Pak, itu mungkin bisa dilihat. Jadi bagi adik-adik menjadi petani itu bukan sesuatu yang gimana-gimana gitu, kan ada yang berpikir saya nggak mau gitu ya. Nah adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, tapi Pak mohon izin Pak, ini kebetulan ada yang ingin meminta kontak Bapak, apakah boleh kita bagikan Pak? Boleh, silakan. Boleh ya, karena adik-adik ini mungkin ada yang sedang penelitian gitu, mungkin ingin bertanya dengan Bapak lebih lanjut. Nanti kita akan share kontaknya kepada Bapak Ibu atau adik-adik yang membutuhkan. Nah, semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan membuka cakrawala berpikir bagi Bapak Ibu serta adik-adik sekalian. Terima kasih atas kesediaan Bapak Henry sebagai narasumber. Sebagai tanda terima kasih Pak, mohon diterima sertifikat ini sebagai kenang-kenangan. Baik. Terima kasih. Kemudian sebagai taman Bu, tadi ada adik-adik mahasiswa. Ya. Oke, silakan Pak. Mahasiswa yang ingin mungkin butuh bikin skripsi, ingin penelitian ke Haji Miskin, kita terbuka karena di sini YIN Bukit Tinggi, Tanah Datar, dari UIN Padang, di Padang juga banyak yang melakukan penelitian untuk bikin skripsi, ada di sini Bu. Jadi alhamdulillah kita nggak tertutup lah kalau ada pengen butuh data atau mungkin ingin bikin skripsi yang datanya dia mulai bikin, kita akan bantu semaksimal mungkin. Kalau untuk magang bagaimana Bapak? Salah, bisa. Kita di umumnya anak di sini magang di sini. Ini bulan besok udah bulan masuk nih, bulan Agustus. Ada magang. Bisa Bu, boleh bisa. Jadi bisa ya Pak ya? Bisa. Oke. Jadi buat adik-adik sekalian ini ada kesempatan. Jadi kalau seandainya ada terkait penelitiannya tentang BPRS, Pak Henry bersedia, BPRS Haji Miskin bersedia menerima. Kemudian jika akan melakukan magang juga bersedia menerima gitu ya Pak ya. Dan
Terima kasih untuk Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, kemudian dari Unwim Bandung, kemudian ibu-ibu dan bapak dosen saya dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Bunda Salvia, kemudian Bu Darneti, Pak Surya Marizal, kemudian terima kasih kepada ini ada dari Minamas Research Center, kemudian dari Universitas Papua, kemudian dari Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian dari Universitas Nasional, Universitas Brawijaya, UPN 5 Jawa Timur, dan Universitas Trilogi. Sebagai kenang-kenangan, saya meminta kesediaan Bapak Henry serta Bapak Ibu sekalian untuk berfoto bersama. Silahkan diaktifkan kameranya agar kita bisa berfoto bersama. Oh, ada Pak Dani Juhandi rupanya ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nanti fotonya akan kita kirimkan bersama dengan bahannya dalam bentuk video ya Bapak Ibu serta adik-adik sekalian ke email masing-masing. Dan sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya ingin menginformasikan bahwa kita memiliki feedback form. Jadi mohon bantuannya untuk mengisi sebagai masukan bagi panitia. Dan kemudian saya juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu serta adik-adik sekalian bahwa hari Sabtu di minggu ini kita akan kembali melaksanakan SKO dengan topik koperasi. Dan akhirnya saya Amelira Haris Nasution selaku moderator mohon undur diri. Kita bertemu dalam diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan terima kasih banyak Bapak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat ya Lira. Terima kasih Ibu. MH Rizik nanti kita akan kirimkan ya Pak ininya kontaknya. Sama Ibu juga Lira. Oke Ibu, kita akan kirimkan Ibu. Panitianya boleh ya adik-adik nanti dikirimkan ya adik-adik. Siap Bu, siap. Ya. Terima kasih. Gimana sehat? Alhamdulillah. Lira sehat. Alhamdulillah Ibu sehat Ibu. Senang Ibu lihat anak Ibu. Untuk feedback formnya akan dikirimkan juga nanti bagi yang tidak mendapatkan di dalam chat, kita akan kirimkan lagi. Untuk kontak Bapak Pak Henry, saya akan bagikan sebentar lagi oleh adik-adik dari PSAH dari Himagri. Terima kasih Bapak Ibu serta peserta lainnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai 2 kali ini mengucapkan salam gitu ya. Saya end Zoom meetingnya ya Bapak Ibu sekalian. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu.